Tentara Israel kembali melancarkan serangan ke Gaza, Palestina. Jumlah korban tewas di Gaza terus bertambah. Saat ini jumlahnya mencapai 1.200 orang. Penderitaan warga Gaza belum kunjung berakhir. Serangkaian serangan udara Israel menghancurkan kamp pengungsi Jabalia di Gaza Utara. Daerah yang seminggu lalu dipenuhi oleh para pedagang dan penduduk yang menjalani kehidupan sehari-hari kini berubah menjadi tumpukan puing raksasa. Kondisi di Gaza kian parah setelah satu-satunya pembangkit listrik yang ada di Gaza kehabisan bahan bakar. This is the moment Israeli festival goers were descended upon by Hamas militants paragliding in. Saat malam tiba, warga di Gaza bertahan di tengah gelap gulita, tanpa listrik dan juga air bersih. Hai guys, welcome back to Klana Story. Hari ini kalian pasti tahu ya, detik ini siapa sih yang nggak tahu kalau Israel sama Palestina itu lagi perang. Semua dunia pasti tahu. Dan mereka ada yang pro ke Israel, ada yang pro ke Palestina. So, di sini gue akan ngomongin sebenarnya apa sih yang dicari Israel ini untuk bisa menguasai Palestina ini apa gitu. Karena kalau dilihat tuh Palestina tuh kayak nggak punya apa-apa, woy. Dia tuh cuma punya tanah yang gersang, kering, kerontang. Tapi kenapa nih Israel kayak mau banget nguasain si wilayahnya Palestina? Jadi kenapa Israel ini kayak ngotot banget pengen punyain wilayah, pengen hak milikin wilayah Palestina. Makanya Palestina ini kayak dijajah terus habis-habisan sama Israel itu karena mereka itu pengen ngebuat negara sendiri gitu. Kenapa dia pengen banget membuat negara sendiri di wilayah Palestina? Karena orang Yahudi ini dia tuh percaya kalau Mesias itu akan turun di situ gitu. Jadi umat Yahudi ini kayak meyakini, mengimani kalau Mesias itu akan turun di daerah situ gitu. Nah, sekarang yang dipertanyakan adalah Mesias itu apa? Mesias itu artinya apa? Dia siapa? Jadi Mesias itu menurut Wikipedia itu berartikan yang diurapi. Sebutan Mesias ini kayak berakar dari pengertian Yahudi mengenai seorang tokoh pada masa depan yang akan datang sebagai wakil Tuhan untuk membawa keselamatan bagi umat Yahudi. Jadi si Mesias ini dipercayai bisa membawa keselamatan bagi umat Yahudi. Dia itu sebagai wakil Tuhan menurut Wikipedia. Jadi sebetulnya Mesias ini kayak juru selamat kaum Yahudi yang dijanjikan oleh Tuhan Yahudi ini dengan syarat orang-orang Yahudi itu harus kembali ke negeri yang dijanjikan Tuhan gitu. Negeri yang dijanjikan Tuhan Yahudi ini negeri apa? Jadi negeri yang dijanjikan oleh Tuhannya Yahudi ini itu dinamain Tanah Kan'an. Jadi Tanah Kan'an itu ada di mana? Ya kan, Tanah Kan'an itu berada di mana sebetulnya sampai betul-betul Yahudi ini pengen banget gitu memenuhi syarat Tuhannya demi Mesias ini bisa turun. Jadi Tanah Kan'an ini letaknya itu ada di wilayah sebelah barat Sungai Yordania dan wilayah itu meliputi Israel, Palestina, Lebanon, sebagian Yordania, Suriah dan sebagian kecil Mesir Timur Laut. Itu yang disebut dengan Tanah Kan'an sebagai negeri yang dijanjikan atau disyaratkan Tuhannya Yahudi untuk Mesias turun. Nah, kalau Mesias dalam agama Yahudi itu berartikan wakil Tuhan. Nah, kalau dalam Islam ini lain lagi nih artinya. Jadi kalau Mesias dalam Islam itu berartikan sebagai Dajjal. Kata Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari, itu yang dimaksud dengan Mesias yang selama ini dinanti-nanti oleh Yahudi itu adalah Dajjal. Jadi sebenarnya Dajjal inilah yang lagi ditunggu-tunggu turun oleh umat Yahudi gitu. Jadi Mesias itu sebetulnya ada di mana? Nah, Mesias ini kayak dia tuh lagi nunggu di atas gitu loh. Umat Yahudi tuh percaya kalau Mesias ini tuh lagi nunggu di atas sambil merhatiin orang-orang Yahudi ini. Dan dia tuh mau turun kalau memang umat Yahudi ini
udah menyiapkan karpet hijau gitu. Jadi ketika gurun yang selama ini ada gitu, gurun atau pasir luas itu sudah menjadi tanaman yang gede banget dah, yang luas banget. Baru si Mesias ini mau turun. Ketika terjadi penghijauan yang luar biasa, baru dah nih si Mesias turun dari atas ke bawah. Nah, karena tujuannya itu membuat Israel itu pengen membuat negara, jadi dia tuh kan ingin memperluas wilayah gitu kan, membuat daerah hijau itu lebih luas lagi, lebih gede lagi gitu. Nah, akhirnya Israel ini masuk ke Palestina dan Israel itu mengambil tanah si Palestina, mengklaim kalau itu tanah gue gitu. Bukan tanah lo, itu tanah gue. Padahal kalau dipikir ya dari awal tuh ibaratnya di awal-awal kalau kita throwback, Israel tuh kayak homeless gitu loh. Homeless kayak gue numpang ya karena dia tuh habis perang sama Eropa kalau nggak salah. Akhirnya si Israel ini tuh masuk gitu loh ke Palestina. Dan Israel ini ngambil tanah si Palestina, ngehancurin rumah-rumah orang Islam. Terus habis itu mereka bikin tembok panjang gede gitu, 700 kilometer. Kalau bisa sih lebih menurut gue. Kenapa dia bikin tembok kayak gitu? Untuk mengisolasi orang-orang Palestina. Jadi akhirnya in the end of the day mereka tuh nggak bisa berbuat apa-apa. Tapi kabarnya nih ya, dilansir dari akun TikTok Om Gev, Palestina itu udah menghancurkan pembatas yang Israel buat gitu. Jadi Palestina ini udah menghancurkan pembatas yang selama ini memenjarakan Palestina gitu. Terus habis itu mereka tuh menghancurnya kayak pakai bulldozer gitu loh. Nah, pas dihancurin gitu ya, pas dihancurin, orang-orang Israel yang ada di situ kayak pada ngacir gitu loh, pada lari ketakutan, betul-betul ketakutan. Dan tadi kan gue bilang ya, dia melakukan penghijauan besar-besaran gitu loh si Israel ini agar Mesias cepat turun. Tapi qadarullah, Allah itu ngebantu orang-orang Palestina. Jadi pada November 2016 itu Allah kasih percikan api nih di tengah-tengah gurun yang hijau. Terus habis itu ya udah airnya kebakaran, bener-bener kebakaran besar. Gue baca dari berita itu ada 80.000 orang yang jadi pengungsi karena kebakaran itu. Kalau udah 80.000 orang berarti yang kebakar luas dong. Dan orang-orang tuh kayak pada keheranan gitu loh. Kayak kok bisa woi kebakar, woi siapa yang ngebakar, begitu-gitulah pokoknya. Nih api nih nggak ada yang bisa matiin gitu. Sampai akhirnya reporter Amerika itu bilang nggak ada yang bisa matiin nih api. Karena apa? Karena yang bikin kebakaran pun ya Tuhan gitu. Jadi yang bisa bikin nih api mati ya Tuhan itu juga. Nah, selain dia ingin membuat negara sendiri, terus habis itu memperluas wilayah, terus habis itu menghijaukan wilayah itu biar Mesias buru-buru turun. Nah, Israel ini tuh juga mau ngancurin Aqsa. Mereka tuh meyakini kalau di bawah, tepat banget di bawah Masjidil Aqsa itu ada tempel atau kuil dari King Solomon. Jadi mereka tuh percaya banget, Yahudi ini percaya banget kalau King Solomon ini tempelnya itu ada di bawah Masjidil Aqsa. Jadi makanya dia itu sempat mengisolate komplek Al-Aqsa. Jadi Masjidil Aqsa ini punya komplek gitu loh guys. Dia punya komplek. Nah, Masjid Kubah Emas itu yang biasa kalian tahu itu namanya Kubah As-Sakhra. Terus habis itu ada Masjidil Aqsa. Terus habis itu kayak di situ kayak ada tembok ratapan yang jadi temboknya itu. Terus habis itu sononya pemukiman Yahudi, sononya ya pemukiman Muslim. Kubahnya emas itu bukan Masjidil Aqsa, tapi kebanyakan orang tahu itu tuh Masjidil Aqsa. Itu mereka tuh sempat mengisolate betul-betul komplek Masjidil Aqsa itu untuk mencari. Jadi dia tuh saban hari bener-bener ngegali terus pakai alat-alat berat untuk menemukan kuil King Solomon. Dengan harapan nanti kalau kuil King Solomonnya itu memang sudah ditemukan, jadi mereka tuh akan merobohkan Masjidil Aqsa. Terus habis itu Masjidil Aqsa-nya ini diganti sama kuil King Solomon. Kayak gitu. Dia akan mengganti Masjidil Al-Aqsa ini jadi kuil King Solomon. Jadi kalau misalkan si tempelnya udah ketemu nih, jadi dia akan menghancurkan Masjid Al-Aqsa, ya udah terus dia bangun dah tuh King Solomonnya.
Dan sekarang itu Masjidil Al-Aqsa tuh dijadikan sebagai pegangan kuat umat muslim gitu. Banyak banget yang jaga di sana. Karena ya emang yang megang itu ya kita doang gitu. Siapa yang mau peduli kalau bukan umat muslim, ya kan? Jadi kapan nih Mesias turun? Karena emang udah dinanti-nanti banget nih, kayak kelihatannya umat Yahudi nih bener-bener kayak nggak sabar gitu loh nantiin si Mesias ini bisa turun untuk melihat Mesias itu. Mereka tuh kayak nggak sabar gitu loh. Makanya kayak bom segala macam, buru-buru aja mau menghijaukan, terus habis itu Mesias turun kayak buru-buru banget. Mau kemana sih? Mesias atau Dajjal itu akan turun ketika sedang terjadi perang besar-besaran. Jadi kalau udah terjadi nih perang besar-besaran nih, ya udah Mesias turun dah tuh. Dan nantinya Mesias itu akan memiliki pengikut sebanyak 70.000 orang Yahudi yang akan berada di belakang Mesias. Ketika Dajjal turun atau Mesias turun ini, dia tuh bakal ada 70.000 followers gitu. 70.000 pengikut yang bakal berdiri di belakang dia. Terus lo tau nggak, kalau dipikir-pikir ada beberapa berita yang menurut gue ini jahat sih. Dan orang sekarang tuh mungkin bilangnya itu playing victim. Jadi Israel ini sedikit lucu juga ya. Israel ini sedikit lucu gitu. Jadi Israel ini kayak membuat berita hoax, beberapa berita hoax, tapi mereka tuh kayak nggak sanggup untuk nunjukin kebenarannya gitu. Mereka nggak sanggup untuk nunjukin kebenarannya ya. Namanya juga hoax ya kan. Salah satunya itu hoax video Hamas tembus keamanan Israel dengan parasut. Cuplikan gambar selama 40 detik yang beredar di TikTok menampilkan sejumlah penerjun payung sedang terbang di langit. Para penerbang dengan parasut berwarna merah itu terlihat layaknya sedang mengepung sebuah gedung tinggi berwarna putih. Dalam rekaman itu disebut Hamas sedang menerobos pertahanan Israel di wilayah perbatasan jalur Gaza menggunakan parasut. Dan faktanya, video itu yang dimuat di TikTok itu sehari setelah Israel menyatakan perang melawan Hamas pada 8 Oktober, ternyata diambil di atas gedung Akademi Militer Mesir di Kairo. Fakta ini didapatkan dari simbol dan tulisan di gedung yang terekam pada detik ke-11 video tersebut. Saat tulisan Arab di gedung tersebut diubah dalam bahasa Inggris, keterangannya menjadi Military College. Jadi seorang pengguna platform X atau Twitter ya juga membenarkan gedung dalam rekaman itu gitu. Jadi gedungnya itu diedit seolah-olah itu gedung yang ada di Israel gitu, di perbatasan sono. Padahal itu ya gedung militer yang ada di Kairo. Lucu ya. Yang kedua, ada lagi nih. Hoax video Hamas tembak helikopter Israel ternyata dari game. Anjir, gua kalau bikin video begini sih malu sih gua mah. Dari game anjir ternyata. Jadi konflik antara Israel dan Hamas ini pada akhirnya pekan lalu telah menimbulkan keresahan di seluruh dunia. Alhasil, banyak orang mencari informasi terkini tentang situasi di Gaza dan Israel melalui media sosial, terutama X. X ini kan Twitter. Aplikasi yang sebelumnya bernama Twitter. Mayoritas informasi yang ditemukan di platform X terkait perang Israel-Hamas ini tidak sesuai dengan fakta, tetapi hoax, manipulasi, dan rekayasa. Asli malu banget sih anjir. Diketahui, video itu merupakan cuplikan salah satu adegan dari game Arma 3 ketika seorang tentara menembakkan misi ke arah helikopter. Game Arma 3 ini pertama kali dirilis pada tahun 2013 buatan studio Bohemia Interactive, dan banyak akun di media sosial menggunakan cuplikan tersebut di berbagai kesempatan untuk menyebarkan hoax. Malu gue mah anjir, malu gue mah sumpah. Dia bikin hoax, gue yang malu anjir. Terus jurnalis Israel sebarkan berita hoax soal Hamas membunuh. Ini tuh ada di platform X juga atau platform Twitter juga. Jadi media Israel dan Barat ini memberitakan pejuang Hamas membantai 40 bayi Israel. Berita itu ternyata dibuat-buat alias bohong.
Jadi jurnalis Israel namanya Oren Ziv itu membuka informasi yang direkayasa melalui akun Twitternya. Jadi dia buka tuh kartunya di akun Twitternya. Jadi menurut Oren Ziv ini, ia mendapatkan banyak pertanyaan tentang berita Hamas memenggal bayi-bayi. Namun saat Oren Ziv ini meliput ke lokasi-lokasi yang disampaikan dalam berita itu, dia tidak menemukan satupun bukti tentang informasi tersebut. Asli dia yang bikin hoax, gue yang malu. Oren Ziv itu kemudian mendapatkan info bahwa sumber kabar tersebut adalah dari seorang tentara, padahal juru bicara militer Israel pun tak bisa mengkonfirmasi soal pemenggalan bayi itu. Jadi Oren mengatakan klaim itu palsu dan kini dijadikan pemerintah Israel sebagai pembenaran untuk meningkatkan serangannya ke Gaza. Jadi sebetulnya itu kayak sebagai pembenaran aja sih, kayak oh lu jahat gitu, kita serang makannya gitu. Jadi ya playing victimnya di situlah ya. Akhirnya cuitan si Oren Ziv ini mendapatkan kecaman gitu loh dari warga Israel, dan dia itu diminta untuk menghapus lantaran dianggap membela Palestina. Ya iyalah dibela, orang dia nggak salah kok. Habis otaknya. Kalau lo tahu nih, Justin Bieber itu dia tuh kan pro ke Israel ya, dan dia sempat bikin Instastory gitu. Itu antara lain public figure kayak ada Kylie Jenner sama Justin Bieber lah yang gue tahu ya. Terus kayak Justin Bieber tuh bikin Instastory gitu, pray for Israel. Tapi fotonya tuh foto Gaza gitu, foto situasi di Gaza. Sementara tulisannya pray for Israel. Apa yang mau didoain dari Israel? Sementara yang hancur tuh Gaza, yang hancur tuh Palestina. Duar meme. Nah terus kalau dilihat dari akun TikTok Berita Inspira, kalau lo tahu itu tuh kayak ada wawancara, sebuah wawancara gitu. Jadi wanita itu diwawancara soal kebenaran dari Hamas itu menyiksa atau enggak. Dalam video itu wanita dengan 2 orang anak itu menceritakan soal dia dilepas dengan penuh penghormatan tanpa penyiksaan gitu, tanpa penyiksaan, tanpa penghinaan. Bener-bener dilepas sama Hamas tuh ya dengan penghormatan gitu, like a Muslim gitu. Jadi kayak dia tuh suatu akun pernah bilang, gue lupa lagi, kayak ibaratnya ya Hamas tuh kayak lu nggak apa-apa, lu nggak bakal gue apa-apain, tenang gitu. Ya udah, lu pergi aja nggak apa-apa gitu. Video ini kayak beda jauh gitu loh sama propaganda musuh yang bisanya nuduh tanpa ngasih bukti. Gue tuh nggak expect gitu loh. Maksudnya berita hoax itu loh yang gue malu, kayak gue speechless. Sebegitunya anjir untuk mencari pembenaran atas dia nyerang ke Palestina atau ke Gaza gitu. So guys, what do you think? Perhaps kalian mengerti apa yang udah gua rangkum ini, dan semoga umat-umat Muslim yang lagi berjuang, yang lagi berjihad di Palestina sana bisa terus survive ya dengan pemilik semesta. Dan gua harap kita juga bisa ikut jihad dengan ngedoain yang lagi ada di medan perang. Ya sampai sini dulu Klana Story-nya, and bye, see you on the next Klana Story.